suaminya Ibu Sarah kan? Betul. Ada keperluan apa? Kami berdua mau menagih hutang istri Bapak. Besok kita mulai cari baju pengantin. Aku serahin semuanya ke kamu. Semua yang kamu mau, aku pasti setuju. Oke. Sarah kemana, sayang? Ada kok, Mas. Tadi kayaknya lagi ke toilet. Sayang, please, kalau kamu ada apa-apa atau merasa nggak nyaman sama Sarah, kamu bilang aja sama aku ya. Nyaman kok, Mas. Dek Sarah itu orangnya baik. Aku sering ngobrol sama dia. Untung ada dia, jadi aku nggak kesepian. Syukurlah. Ya udah, kalau gitu aku berangkat ya. Iya sayang, hati-hati ya. Ini tasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Saya minta uang sumbangan. Sumbangan? Sumbangan dari mana, Mbak? Ini sumbangan pembangunan yatim piatu yang ada di Bogor. Ini alamat dan surat keterangan resmi. Oh, coba saya lihat. Ya sudah, saya ke dalam dulu ambil uangnya ya. Iya, siap Bu. Iya. Sarah? Bu Sarah, sekarang tinggal di sini, Bu. Berisik. Masih ngider kamu cari sumbangan? Ya, Bu. Sekarang saya nyari sumbangan sendiri-sendiri. Makin keenakan dong kamu sama teman-teman kamu tuh. Seharusnya sumbangan kamu itu tuh kamu setorin ke saya. Gak bisa gitu dong, Bu. Gak bisa. Saya modalin kalian semua sama teman-teman kalian ya. Mana setorannya? Mana? Waktu itu Ibu janji sama kita 40%. Ternyata cuma 20%. Udah makin pinter ya semuanya ya. Salah didik saya sama kalian. Kamu kasih tahu tuh sama semua teman-teman kamu yang nggak tahu diri. Saya akan lapor polisi dan tangkap semua. Laporkan saja, Bu. Saya yang akan melaporkan Ibu kalau Ibu pemimpin kami. Kurang ajar kamu ya. Berani kamu sekarang sama saya. Jadi kalian itu komplotan sumbangan fiktif. Permisi, Bu. Gini Mbak, itu dulu Mbak. Dulu saya sempat bikin yayasan seperti itu. Tapi sungguh Mbak, sekarang saya udah nggak mau melakukan hal seperti itu. Karena saya sadar kalau itu salah Mbak. Tapi saya sudah mendengar semuanya, Dek Sarah. Semua orang punya masa lalu yang kelam Mbak. Dan semua orang itu pasti berubah Mbak. Saya nggak mau menjadi manusia penipu seperti itu. Saya mohon, jangan pernah lagi terlibat hal seperti itu. Saya mohon. Saya berjanji Mbak. Dari lubuk hati yang saya paling dalam, saya berjanji. Saya udah gak ada hubungannya sama yayasan itu, enggak. Mbak percaya sama saya, Mbak. Bisa kacau semua rencana aku. Yang harus aku pikirkan sekarang adalah menyingkirkan wanita berkursi roda ini. Dan pernikahan Okta dan Benny tidak boleh gagal sama sekali. Saat tiba nafas di ujung helah.
kan Mbak, pagi-pagi ini kita jalan-jalan, hirup udara segar, ya kan? Iya sih, tapi kok jauh sekali ya Dek Sarah. Saya kan cuma minta di sekeliling kompleks saja. Sekali-sekali kita keluar komplek lah, ya supaya nggak jenuh, nggak bosen gitu loh Mbak. Yaudah deh, mendingan kita pulang aja yuk. Soalnya saya pengen nemuin Benny dan Okta. Saya pengen bicara sama mereka. Mbak mau pulang? Iya. Kurang ajar. Jangan-jangan dia pasti mau membicarakan soal sumbangan tadi. Aku harus cepat menyingkirkan perempuan yang nggak tahu diri ini di kursi roda. Iya, aku harus singkirkan. Oke, Mbak mau pulang. Oke, saya anterin Mbak pulang sekarang. Mama! Ya ampun, Mama kenapa, Ma? ya ampun Mbak. Mbak bangun Mbak. Aku bilang juga Mbak, kenapa sih maksa untuk jalan-jalan, bangun jadi kayak gini. Udah, ayo kita bawa ke rumah sakit. Ma, tolong Mas. Mama koma, Ben. Kita harus sama-sama mendoakan supaya Mama cepat-cepat tersadar dari komanya. Ini semua gara-gara saya Mbak. Coba aja kita nggak usah jalan-jalan Mbak. Saya nyesel ngajak jalan-jalan. Udahlah, Sarah. Ini musibah kok. Udahlah. Tetap saya bersalah sama Mbak Karin. Mbak bangun dong. Mbak Karin bangun dong, saya mohon Mbak. Sudahlah, Bu. Yang harus kita lakuin sekarang, kita semua harus ngedoain Mama. Supaya Mama cepat sembuh. Okta, kamu mau ke rumah sakit lagi? Mau ngapain sih? Nggak ada gunanya kamu ke sana. Ibu saranin ya, lebih baik kamu pikirkan pernikahan kamu sama Benny. Yang mana bisa sih Bu? Aku sama Benny mikirin pernikahan dalam keadaan kayak gini. Kenapa nggak bisa? Ibunya Benny kan udah koma. Sebentar lagi juga meninggal. Kamu tahu, selama ini ibu udah capek bersandiwara di rumah mereka. Maksud omongan Ibu apaan sih Bu? Kamu mau tahu? Ibu kasih tahu sama kamu ya. Kecelakaan ibunya Benny, kamu pikir tidak disengaja? Itu kecelakaan yang disengaja. Ibu yang melakukan itu. Ibunya Benny udah tahu tentang yayasan fiktif ibu. Dan pasti dia akan ngadu. Dan bahkan dia akan membatalkan pernikahan kamu sama Benny. Itu yang ibu nggak mau. Karena itu hayalan ibu dan rencana ibu. Jadi ibu saranin kamu nggak usah ke rumah sakit. Sebentar lagi juga ibunya Benny bakal mati. Okta, Okta kamu kenapa bangun? Assalamualaikum. Okta! 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 Kamu kenapa, Okta? Ibu! Kenapa, Okta, Ibu? Cuma pingsan, ntar lagi juga bangun. Permisi, Bu, Pak. Ternyata pasien menderita penyakit leukemia. Leukemia? Ya Allah, Mama udah koma. Sekarang Okta. Saudari Okta,
menderita penyakit leukemia mielositik akut dan reaksinya sangat cepat, berkisar antara 3 sampai 6 bulan. Dan apabila hal ini tidak segera diobati, bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Okta, kamu tuh masih aja selalu nyusahin ibu. Kamu sekarang tidur enak-enakan. Kamu nggak mikir biar rumah sakit dari mana? Sudah Bu, sudah. Jangan pikirkan biaya rumah sakit Bu. Kami pasti lakukan yang terbaik buat Okta. Apa ada cara supaya anak saya sembuh? Supaya anak saya nggak ada penyakit apa yang tadi dokter bilang? Saat ini kami membutuhkan donor sumsum tulang belakang dari keluarga pasien. Bisa dari kedua orang tua kandungnya atau keluarga terdekatnya yang mempunyai riwayat yang sama. Saya sangat berharap Bapak, Ibu, dan keluarga pasien bisa menjadi donornya. Saya maksudnya. Saya yang harus nyumbang. Dokter, apa di rumah sakit ini nggak ada yang cocok tulang sumsum dengan anak saya? Saya nggak mau. Saya nggak mau nyumbang. Nggak. Sarah, kamu keterlaluan, Sarah. Okta ini anak kandung kamu. Dan saat ini dia sedang membutuhkan kamu. Kamu malah nggak peduli sama kesehatan dia. Terserah mau ngomong apa. Yang penting saya nggak mau nyumbang. Ya udah, oke. Kalau gitu kamu bilang siapa ayah kandung Okta, biar kami yang cari. Mau tahu? Ayah kandungnya Okta. Yang harus menyumbang itu kamu. Karena kamu ayahnya.